berusaha untuk jadi itu. Iya, 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 iya. Ya saya bilang tadi, domba gimana mau jadi singa? Seusaha apapun, makanya banyak yang belajar spiritual kesadaran muter-muter terus. Karena masih berusaha aja gitu untuk jadi itu. Padahal harusnya cuma menyadari aja ya. Menyadari aja bahwa dia itu percikan cinta ilahi. Dia itu adalah kelapangan yang bagian dari kebadan yang tak terhingga. Gitu. Oh. Nah, padahal ketika Hmm. kita udah punya kebiasaan baru seperti tadi merasakan sensasi tubuh, merasakan energi di kaki sampai ke atas gitu. Dalam kondisi gabut bagaimanapun kita tetap enjoy gitu ya. Ya, Kita udah nggak bingung lagi gitu, udah ya, nggak apa ibaratnya udah nggak misuh-misuh lagi gitu ibaratnya ya, gitu ya. ya Mas ya. Betul. Oke, cuman Karena itu berangkat dari kesadaran itu, Mas. Jadi mm, kesadarannya adalah tentang balik lagi sih. Bisa menjawab siapa diri kita dulu sih, Mas. Kalau belum, nggak bisa juga sih. oke, Misalnya oke. santai nih begini, ya dia hanya menyantai-nyantaikan diri atau menenang-nenangkan diri. Oke, oke, oke. Dia berusaha menenangkan. Kalau dia sudah tahu diri sejatinya dia, tidak ada usaha. Ya dia hanya sebagai mengalami atau menikmati diri sejatinya gitu. Bukan berusaha untuk menjadi diri sejati. Itu beda sih. Tidak natural gitu ya. Iya, ada berusaha. Bagaimana domba mau jadi singa gitu. Dia berusaha gimana pun jadi singa nggak akan bisa. Iya, iya. Ya agak tricky juga itu. Nah, jadi bagaimana kita singa cuma lupa kemarin kebanyakan main sama domba. Cukup sadar aja sih, Mas. Cukup Bahwa sadar aja cukup ya. sadar aja bahwa dirinya singa. Meskipun dia karena tadinya lupa ya, kesingaannya mungkin jadi berkurang. Tapi awali dari bawah sadar bahwa dia itu singa. Gitu. Ini analoginya ya. Kemudian semakin sadar menyadari bahwa dirinya singa gitu kan, atau diri sejatinya, percikan cinta ilahinya, keberadaannya, kelapangannya, itulah aslinya dia. Makin sini makin jadi gitu energinya, makin luas, makin bulat gitu. Nah kebanyakan orang yang belajar spiritual kesadaran berusaha menjadi itu. Jadi yang istilahnya saya belum sadar, atau seseorang yang eh, kayak dosa, kayak merasa merasa nggak pantas gitu kan. Kemudian atau orang yang tidak tenang, saya mau berusaha untuk jadi itu gitu kan. Iya, iya. Nah itu trikinya di sana. Padahal hanya cukup menyadari bahwa kamu memang bukan yang itu, kamu tuh yang ini. Sadari aja ini. Kamu tuh lah yang tenang, yang lapang, yang berkelimpahan, bahagia itu sendiri. Sadari aja terus menerus itu. Ya, jadi ini bakal hilang dengan sendirinya, Mas. Kebanyakan dari sini kan berusaha untuk jadi itu. Iya, 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 iya. Ya saya bilang tadi, domba gimana mau jadi singa? Seusaha apapun, makanya banyak yang belajar spiritual kesadaran muter-muter terus. Karena masih berusaha aja gitu untuk jadi itu. Padahal harusnya cuma menyadari aja ya. Menyadari aja bahwa dia itu percikan cinta ilahi. Dia itu adalah kelapangan yang bagian dari kebadan yang tak terhingga. Gitu. Oke. Silakan bagi teman-teman yang mau join ikut bimbingan bersama dengan Mas Dani ya. Join di Instagram beliau ya, teman-teman. Berarti kalau misalnya kita sering praktik pelepasan, melepaskan semuanya lah ya, keinginan ataupun yang positif maupun yang negatif, intinya kita stay di alpha, di ruang alpha gitu ya, stay di kesadaran. Itu sebenarnya juga merupakan cara untuk membuka kecerdasan manusia ya Mas Dani. Ya, kecerdasan uniknya ya. Oke. Jangan punya anggapan bahwa ketika orang yang sudah sadar, tersadarkan itu tuh, terus dia bisa mendownload semua pengetahuan. Oke, kesadaran uniknya sesuai dengan Talentanya passionnya. tetap. Oke. Ya, jangankan itu. Para rasul aja dengan keunikannya Iya, kan. iya, Nggak iya, iya. semuanya jadi bisa. Nabi Iya, Muhammad iya. aja juga nggak tahu tentang pertanian kan. Dia nanya sama ahlinya kan gitu.
Sama kita juga gitu. Dia akan mendownload sesuai dengan keahlian atau dengan peran sesuai kita. dengan blueprint kita. Dan blueprint kita gitu kan. Mas Hendra dengan ininya misalnya kan, dia kan ngalir nih. Ya. Saya juga sama kan, dengan kalafanya ini yang saya dengan semua perjalanan itu adalah untuk bagaimana menghadirkan, menyajikan ini di dunia ini gitu. Terus ada istilah yang namanya teleportasi. Nah, teleportasi itu apa sih Mas Dani? Ya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sih, dengan dulu kan dengan teknologi yang tadi tuh Barca itu atau gate, ya itu teleportasi itu. Bagaimana si badan fisik kita digetarkan, ya, kemudian menjadi badan energi, ya, pindah ke dimensi manapun, gitu. Apa pengalaman Mas Dani terkait dengan yang barusan kita? Saya belum pernah. Oh, belum pernah. Okay. Teleportasi. Tapi ada alatnya katanya, dicuri Belanda katanya kan Diki. Ya mungkin. Teleportasi ada alatnya. Ada alatnya. Kalau zaman dulu kan ya itu, dia bukan teknologi itu. Itu dimusnahkan supaya peradaban kita nggak terlalu banyak rusak-rusak amat, karena makin teknologi dulu makin canggih ya makin ini juga sih. Nah, ada beberapa orang yang pernah bilang ke aku secara langsung Mas Dani bahwa katanya uangnya itu sering hilang secara gaib. Nah, ada yang meyakini diambil tuyul lah, iya kan. Terus kemudian di rumah itu diganggu entitas dengan suara-suara, dengan banyak hal gitu. Si orang yang cerita ini, secara subjektivitas saya, ini tergolong orang-orang yang menurutku jujur, gitu ya. Bahkan ketika naik motor, ketemu nenek-nenek seperti ini, itu ada 3 orang yang sama, cerita juga sama juga. Nah, kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya terkait dengan penampakan, terkait dengan gangguan-gangguan lewat auditori, visual, itu sebenarnya mistis atau logis? Ya, mistis kan karena itu gaib ya. Gitu. Ya. Ada yang maha mistis loh. Tuhan itu sendiri maha mistis ya. Ya. Jadi bahwa makhluk-makhluk itu ada, ya. Entitas-entitas itu ada juga, ya. Malah ada bangsa-bangsanya juga, gitu ya, yang punya kemampuan khusus, gitu ya. Seperti dulu kan jin ifrit itu kemampuannya adalah menteleportasikan istana Ratu Balkis kan. Itu kan kemampuan khusus juga, ya, termasuk ada yang menyelamkan dan sebagainya kan gitu. Nah, bangsa-bangsa yang lain juga ada gitu kan, seperti tuyul gitu ya. Tuyul emang ada? Ada. Saya pernah mengusirnya. Oh gitu. Ya, jadi ada bangsa jin suksuk, namanya susuk gitu ya. Memang spesialisnya di sana gitu. Cuma gini yang mau saya jelaskan adalah kita nggak perlu takut sama itu karena kita tetap mulia gitu kan. Tapi saya tidak ada gitu kan, tetapi bukan jadi takut sih gitu. Hanya ada aja. Jadi buat aware aja bahwa kita tuh hidup bukan cuma kita doang lah. Ada hal-hal yang itu. Nah, prosesnya mereka adalah kenapa dia bisa melakukan itu. Biasanya karena ada uapan-uapan energi dalam kita, ya, dalam diri kita, tubuh kita. Jadi yang sakti tetap diri kita. Jadi ada energi yang menguap. Nah, biasanya takut, khawatir, gitu. Yang mereka makan dari hasil uapan takut kita, mereka makan sehingga mereka bisa lebih powerful, bisa menggeserkan sesuatu, ya, atau memberikan penciuman-penciuman gitu. Atau bahkan bisa sampai kemudian uang kita hilang. Bisa, ya, bisa. Ya karena saya malah pernah ngobatin yang di guna-guna jarumnya masuk ke sini, Mas. Ngelayang, memang asli bisa dilihat gitu. Ngelayang terus nancep terus ngebor. Gitu. Sama satpamnya waktu itu menemani beliau
di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk dibedah. Dan dilelahnya si awal-awalnya dokternya udah nggak mau karena ternyata dia punya pengalaman 2 kali pas dibedah di ronsen di titik itu ternyata hilang, bergerak ke tempat yang lain begitu. Nah waktu itu saya bilang, dok saya jamin itu tetap ada di sana gitu. Tapi saya ikut ya, saya bilang ke ruang bedahnya. Udah saya protek dengan energi juga, karena itu main energi kan. Iya. Dengan protek dengan energi. Oke, ada kawat di dalam apanya tuh? Di sikut gitu. Oh, oke. Yang tiba-tiba melayang. Padahal habis ruqyah tuh. Habis ruqyah. Dia habis ruqyah. Padahal dia yang nyaksiin banyak. Ya. Jadi Iya, bukan iya. hayalan ya. Ini yang nyaksiin banyak. Security-nya malah pas mau masuk dipanggil-panggil tuh sampai mau nyabut paketan gitu. Itu dia masuk lagi. Oke. Ya, jadi ini banyak hal ya, dari ketakutan, dari belief system. Ini juga pengaruh. Dari belief ya. Jadi waktu itu dia suka cerita, Mas ini kayaknya saya diguna-guna. Terus saya bilang, nggak usah Mas, ini malah tarik lagi saya bilang kan. Tapi dia terus saja sampai makanya dia pengen aman, dia panggil tim ruqyah tuh kan. Malah habis di ruqyah malah ini ya apa? Si jarum itu malah nempel gitu. Gimana sih Mas Dani? Aku masih penasaran deh terkait dengan si tuyul tadi tuh. Ketika kemudian tetanggaku bilang bahwa makhluk astral atau apa, oke aku percaya gitu. Cuman masalahnya kenapa tidak pernah ada case di mana kemudian uang hilang di bank yang disalahkan tuyul gitu? Iya, karena dia punya perjanjian khusus. Ya, nggak boleh mengambil. Mereka tuh punya perjanjian khusus. Jadi uang itu sebenarnya sakral, Mas. Ya. Jadi uang ini tuh kan kalau dulu kan dia nyetak uang itu dari kolateral emas kan. Iya. Gitu ya. Belum lagi ada kolateral yang lain-lainnya kan gitu. Nah, yang punya kolateral dulu, zaman dulu banget kan. Ini nggak tahu nih relevan buat teman-teman nggak sih? Jadi cerita aja lah gitu ya. Jadi kenapa kalau memang ada tuyul, kenapa di bank itu nggak hilang, gitu ya? Karena memang mereka punya perjanjian khusus tentang uang ini. Ya. Dia hanya bisa mengambil orang-orang kepemilikannya itu ya dari orang-orang yang notabene secara energetik pun dia energinya banyak kekhawatiran, ya banyak stres dan segala macam, itu yang gampang. Kenapa bisa diambil? Karena proteksi dia, si energinya dia secara shield itu jadi tipis, Mas. Rendah. Karena waktu itu yang terjadi adalah teman kosan saya satu kamar, cuma yang diambil uangnya dia, saya enggak. Oh gitu tuh. Dan saya waktu itu juga selalu menanyakan, masa sih sampai dia tuh di hektar, Mas. Di hektar. Nih ya katanya kan, besok paginya beneran hilang satu lagi gitu. Gitu. Punya saya enggak. Berarti ketika kemudian orang yang mengalami case seperti itu, dia berusaha untuk menaikkan vibrasi, energi. Bersihin yang punya ilmu, atau yang guna-guna, atau yang rumahnya ini tadi yang suka diambil lah gitu, sesuatunya. Saya nggak terlalu banyak berhubungan ngusir-ngusir yang si jin-jinnya atau apanya, enggak. Saya lebih menguatkan gitu. Mindset, belief sistemnya diubah. Konkretnya gimana ketika kemudian dia orang desa, orang kampung dengan sumber daya manusia SDM-nya rendah gitu ya. Itu gimana taktiknya untuk kemudian ngeberesin secara mandiri? Iya, ngobrol sih. Misalnya kan ada beberapa ya kasus kan ya, kalau di daerah tuh misalnya punya toko. Kalau sepi tuh langsung nyalahin, wah ini saya diguna-gunain lah gitu kan ya. Apalagi sudah ada beberapa sistem dari siapa. Jangan-jangan dari informasi orang tuanya dulu, atau pernah lihat waktu kecil, pernah mendengar. Itu kan mengendap, Mas, di sini. Betul. Sampai akhirnya terkonfirmasi kan, ada sebuah kejadian yang seperti itu, dia ingat dengan data itu. Apalagi ada konfirmasi dari orang yang mengatakan itu lagi, makin kan di sana. Nah, jadi saya lebih fokus ngobrol bahwa
diterangkan bahwa itu ada memang, saya tidak menyangka itu, tetapi bahwa itu ketarik karena pikiran yang ini, saya bilang. Nah, bagaimana sekarang kalau dia hanya fokus ya sejatinya kepada ya Allah itu sendiri lah gitu, kekuatannya itu sendiri. Jadi nggak usah. Betul. Nah itu dia masalahnya. Nah, atensi ini. Nah, Apalagi kalau sering diceritakan. iya, ya kan? gitu. Jadi saya nerangin secara logika juga Sih. bahwa ini adalah secara vibrasi dan bagaimana kita memindahkan vibrasi ini fokus kepada hal-hal yang bisa kita usahakan aja, alih-alih harus bayar ini ke orang pintar sini dan segala macam, mendingan kita fokus apa ya, lebih fokus ke sana supaya energinya lebih bagus kan, gitu. Iya, kalau kemudian kita fokus pada Tapi muncul lagi, dicarikan dukun, dicarikan praktisi superikindil atau apa nih, itu jadi langganan nantinya. Nggak ada guna. Oh udah gitu kan. Tapi nanti ada lagi, dikasih lagi, ngeluping aja gitu. Iya. Ya, kalau saya datang ngebantu yang seperti itu ya 1 kali beres. Udah selesai. Apa aja Mas Dani case-case seperti itu yang gaib-gaib gitu yang pernah diselesaikan, apa aja? Pernah juga yang rumahnya juga diganggu gitu kan. Dan itu mereka juga sama, percaya nggak percaya, tapi tiba-tiba lihat gimana ya gitu kan, nggak bisa menolak kan gitu. Tiba-tiba ditarik ketika tidur misalnya gitu kan, selimutnya, jinnya itu dulunya pernah kerja sama manusia, bisa begitu tuh karena pernah kerja sama, jadi tetap aja manusia yang saktinya sebenarnya sih gitu. Atau di situ ada portal yang lalu lalang dimensi itu gitu kan. Nah itu biasanya saya proteksi. Saya protek atau dipindahkan si portalnya, digeser gitu. Udah aman. Oke. Gitu. Ya ini main energi sih Mas. Iya, main energi ya. Ya kalau yang belum terbiasa langsung. Hantu, jin, setan, iblis segala macam tuh ya, beda nggak sih? Iya kan, setan kan lebih ke sifatnya kan, pembisik. Kalau hantu kan lebih proyeksi dari apa yang kita yakini atau tradisi yang dipercayai, belief sistemnya di daerah tersebut. Tapi pelaku-pelakunya segala macam sesuai dengan belief system yang di tradisi di sana sih. Oke, teman-teman mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk Mas Dani mungkin, barangkali yang mau diobati jarak jauh atau apa gitu. Oke, Mas Dani, Rasulullah itu buta huruf gak sih menurut Mas Dani? Enggak lah. Kok bisa enggak? Ya, katanya ummi, ya kan? Iya, ummi itu nggak bisa bacanya ketika aku nggak bisa baca kan gitu kan. Aku nggak bisa Iqra kan. Maksudnya yang dibaca apa? Wahyu pertama itu. Apakah jangan itu, bukan tulisan ya. Apakah itu juga bahasa Arab ketika diwahyukan pertama kali itu? Iya kan? Dia nggak ngerti kan? Nabi nggak ngerti. Ya, kenapa? Karena yang diwahyukan itu adalah bahasa frekuensi. Kayak sebuah sandi gitu ya, frekuensi gitu ya. Yang perlu dicerna dulu. Ya. Sampai kan dia pulang dulu kan. Gitu, mencerna kan. Karena kecerdasannya dia, bahasa frekuensinya dari Sang Maha itu akhirnya di bahasa Arab kan. Gitu. Kan juga yang Arab yang bahasanya masih genuine lah kira-kira kan ya, gitu. Sehingga memang udah skenarionya, sehingga ketika itu masuk bahasa frekuensi itu kayak sandi Morse lah kira-kira, akhirnya bisa diterjemahkan lah, begitu. Ya bagi saya ya itu Nabi yang secerdas itu nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Cara deteksi energi portal di suatu tempat, Mas Dani katanya. Gimana tuh Mas Dani? Biasanya ada kegaduhan. Oke. Kegaduhan, ada yang petak tutup gitu kan, kayak gitu. Atau kadang-kadang mencium kayak bau bangkai. Gitu. Tapi sering ya. Gitu. Kalau udah sering dan tetap,
memang begitu, itu udah portal Oke. gitu. Kalau kadang-kadang misalnya kalau cuma apa selewat doang Iya, iya. gitu, cuma ya yang lewat doang sih gitu. Berarti kalau misalnya teman-teman ada kendala, ada masalah yang serupa begitu ya, yang butuh dibantu Mas Dani secara jarak jauh gitu, bisa ya Mas ya? Iya iya boleh. Kenapa Oke, jadi oke, ngomongin oke. itu? Ya, jadi lengkap ya Iya. bahasan kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di next episode ya, untuk memperdalam lagi tentang dunia kesadaran gitu ya, karena itu yang paling urgent gitu ya. Tapi bagaimanapun Investasi. juga tidak sedikit teman-teman yang butuh Ya. trigger, butuh dibantu gitu ya, untuk menjadi lebih sehat, karena ya Hmm. mistis-mistis itu banyak juga dialami oleh teman-teman sehingga butuh bimbingan gitu ya. Iya. Belajar energi, vibrasi dari Mas Dani. Baik Mas Dani, terima kasih banyak atas waktunya udah datang Sama-sama di Mas Ngaji Hendra. Rosa ya. Sehat selalu ya Mas Dani. Ya, udah hadir terus, kita ketemu besok pagi lagi ya. Aduh Mas Dani.